Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Oke, alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas memimpin berdoa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita presensi ya. Dito, Mirna, Santi. Oke, hadir semua. Sebelumnya saya mau bercerita. Kemarin saya membeli 3 bunga mawar. Yang pertama warna merah muda, dan berwarna putih. Kira-kira ada yang tahu kenapa ada perbedaan warna dari ketiga bunga mawar ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, salah satunya adalah faktor keanekaragaman, dan yang kedua yaitu karena faktor variasi gen. Nah, variasi gen di antara ketiga bunga mawar inilah yang menyebabkan adanya perbedaan warna dari bunga mawar ini. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mampu mendeskripsikan keanekaragaman hayati. Yang kedua, mampu mendeskripsikan klasifikasi keanekaragaman hayati. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan manfaat keanekaragaman hayati. Dan yang keempat, mampu mendeskripsikan pelestarian keanekaragaman hayati. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Ya, siapa yang tahu? Ya, benar. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan variasi gen, spesies, atau ekosistem dalam suatu daerah. Selanjutnya, klasifikasi dari keanekaragaman hayati. Ada berapa yuk? Ya, benar, ada 3. Yang pertama yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan yang ketiga tingkat ekosistem. Yang pertama yaitu tingkat gen, karena adanya variasi genetik dalam satu spesies, seperti yang sudah saya sebutkan di awal. Yang kedua yaitu tingkat spesies. Ada yang tahu? Variasi yang terdapat dalam berbagai spesies tetapi dalam famili atau genus yang sama. Contohnya pada genus Panthera, yaitu harimau dan macan tutul. Merupakan genus Panthera akan tetapi berbeda spesies. Yang ketiga yaitu tingkat ekosistem. Ekosistem ini terjadi karena adanya satu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antara komponen abiotik atau lingkungan dengan komponen biotik atau makhluk hidup. Nah, setiap ekosistem pasti memiliki ciri yang berbeda. Entah itu ciri fisik, ciri kimia, atau kondisi lingkungan, sehingga makhluk hidup yang ditempatinya itu juga beragam. Nah, inilah yang disebut dengan keragaman ekosistem. Contohnya yaitu pada famili Palmae. Ada yang tahu apa? Ayo, yang termasuk famili Palmae itu apa? Ya, kelapa sawit. Terus, ya kelapa. Terus, ya siwalan. Nah, kelapa yang hidup di pesisir pantai itu akan membentuk suatu ekosistem, yaitu ekosistem pantai. Dan siwalan yang hidup di daerah savana akan membentuk ekosistem savana. Selanjutnya yaitu manfaat dari keanekaragaman hayati, terutama di Indonesia. Ayo, ada yang tahu keanekaragaman hayati itu dimanfaatkan sebagai apa? Ya, sebagai pangan ya. Jadi manfaat keanekaragaman hayati yang terdiri dari keanekaragaman hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Keanekaragaman hewan itu kita bisa memakan daging. Daging apa? Daging sapi. Atau kita bisa gunakan tenaga sapi untuk membajak sawah. Terus ada lagi keanekaragaman tumbuhan. Ayo, manfaatnya dibuat apa? Ya, dibuat obat. Salah satunya yaitu daun jambu. Terus keanekaragaman mikroorganisme biasanya digunakan sebagai fermentasi atau pembuatan tempe. Selanjutnya yaitu pelestarian keanekaragaman hayati. Sudah tidak dipungkiri lagi bahwa hutan yang ada di Indonesia itu sudah banyak ditebang, sehingga spesies pohon, hewan berkurang. Itu berdampak pada keanekaragaman hayati di Indonesia.
Salah satunya upaya, yaitu pelestarian keanekaragaman hayati. Ayo, pelestarian keanekaragaman hayati itu ada berapa? Ya, ada 2. Yang pertama yaitu secara in situ dan ex situ. Yang pertama secara in situ, yaitu di habitat aslinya. Contohnya di mana? Iya, benar. Contohnya Komodo, pelestarian komodo di Pulau Komodo. Sedangkan pelestarian secara ex situ yaitu terjadi di luar habitat aslinya, misalnya di Taman Nasional. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati itu juga terdapat di Al-Quran loh. Al-Quran surah Hud ayat ke-6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma min dzabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabim mubin. Yang artinya, dan tidak satupun makhluk hidup di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rizkinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab nyata, yaitu Lauful Mahfuz. Ayat 6 tersebut dijelaskan bahwa Allah itu menjamin semua rezeki dari hewan, tumbuhan, ataupun manusia dan seluruhnya. Allah menjamin rezekinya, Allah menjamin tempatnya. Jadi kita sebagai manusia juga harus menjaga kelestarian alam. Oke, dari sini paham? Oke. Mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, baik. Tugasnya adalah kalian bentuk menjadi 8 kelompok. Saya beri waktu 20 menit. Kalian identifikasi di sekitar sekolah ini atau di taman sekolah keragaman hayati apa yang ada, baik itu pada tingkat gen, spesies, ataupun ekosistem. Kemudian hasil identifikasi kalian tulis pada kolom di buku LKS halaman 31. Oke, 20 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Sudah 20 menit, silahkan LKS kalian ditukar dengan kelompok yang lain. Kita diskusi bersama-sama, kita koreksi bersama-sama ya. Oke, yang pertama. Sebelumnya, saya akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis maupun organisme. Yang mana klasifikasinya ada 3, yaitu keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Manfaat keanekaragaman hayati yaitu sebagai bahan pangan ataupun sebagai obat-obatan. Selanjutnya, pelestarian keanekaragaman hayati ada 2, yaitu pelestarian secara in situ dan ex situ. Nah, pelestarian keanekaragaman hayati ini sudah terdapat pada Quran surah Hud ayat 6. Oke, nanti ketua kelas di buku LKS-nya ditata, terus nanti dibawa ke meja saya ya, nanti saya koreksi. Oke, sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.